Sebuah aksi nekat di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan mendadak menjadi sorotan publik setelah sebuah video kebakaran hebat viral di media sosial. Kobaran api yang awalnya bersumber dari satu titik dengan cepat merembet dan melalap belasan bangunan di kawasan padat penduduk. Kejadian ini bukan sekedar musibah kebakaran biasa akibat korsleting listrik atau kelalaian kompor, melainkan sebuah tindakan kriminal yang disengaja. Pihak kepolisian bergerak cepat dan berhasil meringkus seorang pria berinisial MSE berusia 32 tahun yang menjadi dalang di balik petaka ini. Lantas seperti apa informasi selengkapnya? Oke, gak lama-lama, mari kita kupas tuntas fakta di balik kasus menghebohkan ini. Selamat datang di channel Istana Media, platform berita yang selalu mengupas tuntas berita viral. Kali ini, kita akan membedah mengenai tragedi pembakaran rumah yang terjadi di Kelurahan Jawa Kanan SS, Lubuk Linggau. Di balik kepulan asap hitam yang menghanguskan permukiman warga tersebut ternyata menyimpan konflik internal yang sangat kelam. Penyelidikan kepolisian tidak hanya mengungkap bagaimana cara pelaku melancarkan aksinya, tetapi juga membongkar motif psikologis serta latar belakang konsumsi zat terlarang. Kita akan mencari tahu bagaimana kejadiannya, siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana proses penyelidikan berlangsung, hingga pelajaran penting yang bisa kita ambil bersama. Oke, nggak lama-lama, mari kita breakdown sekarang. Peristiwa mencekam ini terjadi di Jalan Maluku, RT 04, Kelurahan Jawa Kanan SS, Lubuk Linggau. Pelaku, M. Syarif Elforian atau MSE, mendatangi rumah orang tua istrinya yang saat itu sedang dalam kondisi kosong ditinggal penghuninya. Bukannya bertamu dengan baik, MSE langsung menuju ke area belakang rumah untuk melancarkan niat buruknya. Ia mendobrak pintu dapur secara paksa agar bisa menyusup ke dalam bangunan. Setelah berhasil masuk, pelaku mengeluarkan botol air mineral berisi bahan bakar jenis Pertalite yang sudah ia siapkan sebelumnya. Tanpa ragu, MSE menyiramkan cairan mudah terbakar tersebut ke area dapur rumah mertuanya. Ia kemudian menyulut api menggunakan korek api hingga memicu kobaran besar yang langsung merembet dalam hitungan detik. Usai melihat api membesar dan menjalar ke durining, pelaku langsung melarikan diri dari lokasi. Infonya ada tetangga yang lagi cekcok sama istrinya. Kemarin sempat KDRT ke istrinya dan infonya udah dilapor ke polisi. Cuma kemarin infonya mau ditangkap polisi, udah dobrak ke rumah mertuanya, terus menyiram bensin ke rumah mertuanya, ya udah menyebabkan kebakaran sebanyak ini dan nyamber ke semuanya, semua kena. Untuk saat kejadian kita tidak berada di rumah ya? Kalau kami enggak, cuma orang tua ada di rumah. Ya itu kan kejadian udah mau maghrib, jadi orang tua ada di rumah. Kondisi permukiman yang padat penduduk membuat api sulit dikendalikan dan dengan cepat melompat dari satu atap ke atap lainnya. Warga sekitar yang panik langsung bahu-membahu memadamkan api dengan alat seadanya sembari menunggu bantuan datang. Petugas pemadam kebakaran pun harus berjuang ekstra keras untuk menerobos gang sempit untuk menjinakkan si jago merah. Setelah beberapa jam berjuang, api akhirnya padam namun menyisakan puing-puing hitam yang rata dengan tanah. Pemkot Kota Lubuk Linggau, pemadam kebakaran sudah berkolaborasi untuk melakukan pemadaman. Api masih sangat cepat untuk menyambar ke rumah lain-lainnya. Polres Lubuk Linggau yang menerima laporan segera menerjunkan tim Macan Linggau untuk memburu pelaku yang identitasnya sudah dikantongi.
Pelarian MSE tidak berlangsung lama karena petugas berhasil mengendus keberadaannya dalam waktu singkat. Pelaku diringkus tanpa perlawanan berarti di kawasan Kelurahan Margahayu. MSE langsung digelandang ke markas kepolisian untuk mencegah potensi amuk massa yang geram melihat kehancuran di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil interogasi mendalam oleh penyidik, karena dari tragedi besar ini ternyata bersumber dari konflik rumah tangga yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sebelum aksi pembakaran, MSE telah melakukan penganiayaan fisik yang parah terhadap istrinya, Wulan. Akibat tindakan kasar tersebut, korban mengalami luka serius hingga patah tangan dan luka robek di kening yang membuatnya harus dirawat intensif di rumah sakit. Tidak tahan dengan perlakuan pelaku, sang istri mengambil langkah tegas setelah kondisinya mulai membaik. Ia secara resmi melaporkan tindakan KDRT suaminya ke pihak kepolisian dan menyatakan niatnya untuk segera menggugat cerai MSE. Langkah hukum dan keputusan cerai dari sang istri inilah yang memantik amarah serta dendam luar biasa di dalam diri pelaku. MSE merasa terpojok karena terancam hukuman penjara sekaligus tidak siap menghadapi perceraian. Rasa frustasi dan ego yang terluka ini kemudian berubah menjadi aksi balas dendam yang destruktif. Pelaku nekat membakar rumah mertuanya dengan pola pikir manipulatif agar sang istri merasakan penderitaan dan menarik laporan polisinya. Tindakan ini murni bentuk intimidasi ekstrim yang direncanakan pelaku akibat rasa sakit hati yang mendalam atas penolakan sang istri. Namun, kepolisian tidak hanya berhenti pada motif asmara dan konflik domestik tersebut. Penyidik yang mencurigai kondisi psikologis pelaku saat bereaksi langsung melakukan tes urin secara menyeluruh. Hasil laboratorium forensik akhirnya mengonfirmasi fakta baru bahwa urin MSE positif mengandung zat narkoba. Fakta medis ini memperjelas mengapa pelaku bisa bertindak sangat impulsif dan nekat tanpa memikirkan keselamatan orang lain. Dampak fisik dari tindakan kriminal yang dilakukan oleh MSE tergolong sangat masif dan merugikan banyak pihak. Api yang disulut di dapur rumah mertuanya dengan cepat lepas kendali akibat sifat bahan bakar pertalite dan hembusan angin. Karena posisi rumah di kawasan tersebut saling berdekatan dan menempel, api dengan mudah menjalar ke bangunan di sekitarnya. Berdasarkan data valid dari pihak berwenang, total ada 11 bangunan yang dinyatakan ludes terbakar akibat keegoisan pelaku. Angka tersebut mencakup 10 rumah tinggal milik warga sekitar dan 1 unit gudang penyimpanan barang. Para tetangga yang sama sekali tidak terlibat dalam konflik keluarga pelaku harus rela kehilangan tempat bernaung hanya karena dalam hitungan jam. Assalamualaikum Pak RT, selamat malam. Kronologis kejadian ini di mana Pak RT? Di RT 04 Jawa Kanan SS. Terus ada berapa rumah yang kebakaran? Lebih kurang 10 rumah lah. Mulai kebakaran dari jam berapa? Jam setengah 6 sebelum maghrib. Beruntung, pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa tidak ada korban jiwa atau korban meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran hebat ini. Warga bergerak cepat mengevakuasi lansia dan anak-anak begitu asap pertama kali membumbung. Meski selamat secara fisik, puluhan jiwa kini kehilangan harta benda dan terpaksa mengungsi ke posko darurat atau rumah kerabat terdekat. Secara finansial, estimasi total kerugian material akibat aksi nekat MSE ini ditaksir mencapai angka yang fantastis, yaitu sekitar 2 miliar rupiah. Nilai ini mencakup bangunan fisik rumah yang hangus, perabotan, dokumen penting, hingga kendaraan yang gagal diselamatkan. Kerugian masif ini menjadi beban berat yang harus ditanggung oleh warga yang sama sekali tidak bersalah. Ya. Untuk kerugian materi diperkirakan berapa kira-kira Pak RT? Belum bisa nentunya, Pak. Mungkin puluhan juta, ratusan juta bisa jadi. Bisa jadi ya? Iya. Dekat rel kereta api. Besar, mau asap kabut. Kereta api Pak Joyo. Kini, MSE sudah mendekam di sel tahanan Polres Lubuk Linggau dan telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Pihak penyidik menjerat pelaku dengan pasal berlapis, yaitu pasal pembakaran dengan sengaja yang membahayakan nyawa atau barang, serta pasal KDRT atas penganiayaan istrinya. Proses hukum pidana dipastikan akan berjalan tegas demi memberikan keadilan bagi seluruh korban yang terdampak. Kebutaan moral pelaku yang dipicu oleh emosi dan narkoba ini menyisakan luka mendalam bagi masyarakat. Namun, dari abu puing kebakaran ini, ada 5 pelajaran hukum dan sosial krusial yang harus kita petik bersama. Yang pertama, pentingnya penanganan dini KDRT. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak boleh dianggap remeh atau sekedar urusan privat. Langkah berani melaporkan KDRT ke polisi sangat penting untuk mencegah eskalasi bahaya yang lebih besar bagi nyawa korban. Kedua, bahaya nyata penyalahgunaan narkoba.
Kasus ini menjadi bukti nyata bagaimana narkoba merusak fungsi kognitif dan menghilangkan akal sehat seseorang. Zat terlarang mampu mengubah masalah emosional biasa menjadi tindakan kriminal destruktif berskala besar. Ketiga, dampak buruk kegagalan manajemen emosi. Ketidakmampuan mengelola rasa kecewa dan penolakan seperti enggan diceraikan bisa berakibat fatal. Tanpa kontrol diri yang baik, ego yang terluka akan melahirkan tindakan impulsif yang merusak diri sendiri dan lingkungan. Keempat, perlunya mitigasi kebakaran di kawasan padat. Runtuhnya 11 bangunan mengingatkan kita akan pentingnya sistem peringatan dini dan akses pemadaman di pemukiman rapat. Kesadaran warga dalam gotong royong memadamkan api sejak awal sangat menentukan minimalisasi dampak kerusakan. Dan yang terakhir, efek domino kejahatan terhadap lingkungan sosial. Sebuah tindakan kriminal akibat masalah pribadi ternyata bisa menyeret korban-korban baru yang tidak bersalah. Kehilangan tempat tinggal bagi 10 kepala keluarga membuktikan bahwa keegoisan satu individu bisa menghancurkan stabilitas hidup orang banyak. Tragedi di Lubuk Linggau ini menjadi alarm keras bagi kita semua tentang bagaimana konflik domestik yang tidak terselesaikan dengan sehat dipadukan dengan jeratan narkoba bisa meledak menjadi bencana sosial yang masif. Penegakan hukum yang adil kini berada di tangan aparat kepolisian dan pengadilan untuk memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan penderitaan para korban. Kita tentu berharap agar keluarga yang terdampak, baik sang istri maupun para tetangga yang kehilangan tempat tinggal, segera mendapatkan bantuan dan pemulihan, baik secara material maupun psikologis. Lantas bagaimana menurutmu? Selain hukuman penjara, apakah pelaku juga harus dihukum secara finansial untuk mengganti rugi seluruh rumah yang terbakar? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Pastikan juga untuk nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan konten breakdown selanjutnya.